هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد به دعوة الخلق إلى الحق ويضاهي من يستجيز الاحتراز والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو في نفسه إلى آخره. Waman yastajizu, dan barang siapa yang membolehkan min ahli tomati, dari ahli tomat, mislah hadhihi ta'wilat, terhadap seumpama takwil-takwil ini, ma'a ilmihi, dengan ilmunya, bi annaha ghairu muradatin bil alfadi, dengan sesungguhnya takwil-takwil ghairu muradatin, itu tidak sesuai dengan yang dimaksud bil alfadi, dengan lafaz-lafaznya. Wa yas'umu, dan mengklaim, mengakui, annahu, sesungguhnya orang, sesungguhnya man, yang sini itu bermaksud bihi, terhadap man, da'watul haqqi ilal haqqi, untuk berdakwah, untuk mengajak al-khalqi, makhluk, ilal haqqi, terhadap kebenaran. Yuzahiran, serta membandingkan siapa man, siapa orang, yastajizul ikhtira, yang membolehkan, siapa man al-ikhtira, terhadap perkara yang dibuat-buat, wal wada' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan atau mengada-ngada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, lama tatkala huwa, adapun man, fi nafsihi, di dalam dirinya man, di dalam dirinya orang, hakun, adapun kebenaran, walakinnahu lam yantiq bihi syar'a, tetapi tidak mengucapkan bihi, terhadap man asyar'u al-syar'a. Kaman yada'u bi kulli mas'alatin, kaman seperti orang yada'u yang meletakkan siapa man bi kulli mas'alatin, di dalam setiap masalah, yaraha, yang memandang siapa manha, terhadap masalah, haqqan, terhadap perkara hak, hadisan, yang diucapkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, dan hal itu, dzalmun, adalah kezaliman, wa dhalal, dan kesesatan. Jadi menurut Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, setiap orang, siapapun orang itu yang membolehkan kepada ahli tomat ini untuk mentakwil-takwil berdasarkan ilmunya sendiri, sedangkan takwilnya itu yang berdasarkan ilmunya itu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dari lafaz-lafaz yang sesungguhnya, terjadi penyimpangan dari maksud yang sebenarnya, meskipun tujuannya adalah untuk berdakwah kepada makhluk, ingin mengajak manusia kepada kebenaran, serta dia membanding-bandingkan terhadap dakwah orang-orang lain, terus kemudian dia menyandarkan terhadap dakwahnya yang konon katanya dia itu adalah tujuannya untuk mengajak makhluk menuju kebenaran,
menyandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang katanya menurutnya itu berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh hukum ataupun syarak. Seumpama seseorang yang telah menyandarkan, yang telah meletakkan dalil sebuah hukum itu berdasarkan hadis Nabi, padahal hadis itu tidak sesuai dengan syarak, padahal hadis itu bukan dari Nabi, tetapi dia mengaku bahwa itu adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang seperti itu, maka orang itu adalah orang yang dolim dan orang yang sesat. Itu dianggap orang sesat. Jadi tidak ada orang itu kalau mau, setiap kita, setiap orang kalau memutuskan hukum, dia jangan lupa dasarnya, dasar hukumnya jangan lupa. Istimbat hukumnya Anda dari mana? Al-Quran dalilnya ayat berapa, surat apa? Kalau hadisnya siapa yang meriwayatkan? Di dalam kitab apa? Ijma ulamanya seperti apa? Istimbat hukum itu harus jelas. Tidak bisa kita ketika kita berbicara tentang hukum kita asal ngomong, tidak bisa. Rasulullah ngomong begitu. Apa yang dia omongkan Rasulullah? Hadis Rasulullah seperti apa? Jangan pernah kita mengada-ngada. Karena penjelasan sebelumnya sudah bahwasanya ketika orang itu memfatwakan sebuah hukum yang sebenarnya itu bukan dari Al-Quran dan hadis, maka dia sesungguhnya telah menyediakan dirinya itu untuk api neraka. Bukan main-main. Jadi kalau tak tahu bilang saja tak tahu. Kalau ke depan nanti kalian jadi tokoh masyarakat, jadi ustaz, jadi kiai, jadi apa, ngajar punya santri. Kalau tak bisa jangan pernah bilang kalian bisa. Tidak perlu gengsi. Orang yang baik, orang yang alim itu adalah orang yang bisa mengatakan kebenaran. Kalau dia tahu, sampaikan kebenaran yang dia tahu, itu orang alim, orang pintar. Dan dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Bilang saja, oh belum tahu saya. Kalau kalian menjelaskan salah, kemudian orang ikut, siapa yang menanggung dosa? Berat, tidak boleh sembarangan. Itu adalah kesesatan. Wa dukhulu fil wa'idil mafhum, dan masuk fil wa'id, di dalam wa'id, perjanjian al-mafhum yang telah difahami min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk kategori. Jadi wa'id itu arti asalnya perjanjian, tapi di situ wa'id itu bisa kalian artikan sebagai kategori yang sudah dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong alayya, dia mengatasnamakanku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa, maka sesungguhnya dia telah mempersiapkan maq'adahu, terhadap duduknya, terhadap dirinya, minan nar, dari api neraka. Maq'adah itu tempat duduk, mana asalnya itu. Minan nar, dari api.
neraka. Jadi kalau kalian membuat-buat bilangnya Rasulullah dan sebagainya, hukum sembarangan, mutus-mutus hukum, sama saja kalian itu mempersiapkan dirinya untuk masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa syarru min ta'wil hadhihi al-alfaz atammu wa a'dam. Bahkan satu kejelekan di dalam mentakwilkan lapan-lapan ini, atammu, apa, kehilangan kepercayaan, wa a'dhamu, dan besarnya bahaya. Di antara efek negatifnya adalah ketika kita mentakwil sebuah hukum itu berdasarkan hawa nafsu, maka yang akan datang adalah hanya kejelekan-kejelekan. Sedangkan kejelekan itu akan menghilangkan kepercayaan kepada orang lain, kepada orang yang didakwahi. Yang kedua itu adalah akan membahayakan. Dari jemaah yang mendengarkan itu semuanya tidak mau, bisa saja ada salah satu yang pintar. Apa yang dijelaskan itu, nanti jemaahnya akan pikir, atau orang yang mendengarkan ketika dia ceramah, dia menyampaikan dalil yang tidak benar, pasti ada jemaahnya berpikir, perasaan nggak pernah Rasulullah seperti ini, aku ngaji selama ini tidak ada. Muncul keraguan dari jemaah. Akhirnya tanya ke orang yang lebih pintar, benar ke Pak Kiai ini? Saya tadi dengar pengajian ini. Apa betul itu ada? Kaji oleh Kiai. Oh tidak ada. Jadi ketahuan dia itu pemulanya, bohongnya ketahuan. Masih bisa percaya? Tidak bisa orang. Percayaannya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, efek negatif, bahayanya ini. Oke, kalau yang pintar seperti itu yang dengarkan. Kalau orang yang betul awam, tak ngerti sama sekali, dan kemudian dia itu mengkultuskan kepada tokoh yang dimaksud, tokoh yang suka membuat-buat hukum itu, maka yang terjadi adalah dia bukan melihat apa yang dikeluarkan dari dakwahnya, tapi dia melihat orangnya. Ketika dia melihat orangnya, mau benar ke mau salah, ya benar menurut jemaahnya itu. Bahaya. Dia akan membawa dia kepada kesesatan. Lianna, karena sesungguhnya takwil itu mubdilatun, itu sesungguhnya batal atau menghilangkan lidziqati, terhadap kepercayaan bil alfadhi, dengan lafaz-lafaz. Maksudnya ketika takwil, arti pertamanya arti seharusnya A, tetapi diubah oleh orang itu dengan diri nafsu sendiri, kemudian berarti B, maka orang yang mendengar, yang percaya terhadap dia itu, maka dia seterusnya akan mengartikan bahwa lafaz itu berarti B, tidak A, padahal yang sebenarnya artinya A. Tapi karena yang ceramah bilang B, artinya orang yang mendengarkan begitu percaya kepada penceramahnya, maka sejak saat itu yang sesuatu itu sebenarnya artinya A, dia akan berubah menjadi B. Itu maksudnya. Artinya dia apa? Telah merubah terhadap lafaz-lafaz yang sebenarnya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu dirubah berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Wa qati'atun 'anil tariqil istida'i, wa qati'atun tariqul istifadati wal fahmi minal Qur'ani bil kulliyah. Wa qati'atun, dan memutus terhadap jalan pengambilan manfaat
wal fahmi dan pemahaman minal Qur'ani bil kulliyati dari Al-Qur'an secara keseluruhan. Jadi bukankah ketika dia telah berubah dengan hawa nafsunya tidak sesuai arti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, bukankah itu setelah memutus mata rantai dari ilmu itu, telah memutus kemanfaatan maksud yang sesungguhnya dari Al-Qur'an? Akhirnya kita tidak paham terhadap isi Al-Quran yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, yang dia menjelaskan berdasarkan hawa nafsunya saja itu, karena dia salah di dalam menerangkan, tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Akhirnya terputus ilmu itu yang ada di Quran itu, tidak sampai kepada umat, tidak sampai yang sebenarnya itu kepada umat. Akhirnya tidak bisa isi Al-Quran itu, ilmu itu tidak bisa dimanfaatkan oleh umat. Yang ada justru membawa bahaya. Faqad arafta, maka sungguh telah tahu, kau telah tahu, kaifa sarafa syaitan, bagaimana mempengaruhi siapa setan. Dawa'iyal khalqi anil umul min mahmudati ilal madlumati. Dakwahnya, ajakan makhluk dari ilmu yang terpuji ilal madlumati kepada yang tercela. Wa kullu dzalika, dan setiap hal itu bitalbisi ulama isu, dan semua itu, setiap itu atau semua itu bitalbisi, dengan menyamarkannya, membuat samar ulama isu'i, ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, bitabdilil asami, dengan mengganti kata-kata. Fa'intaba'ata haulai, dan ketika ikut haulai mereka itu, iktimadan, dengan berpegang teguh, iktimad alal ismil masyhur, dengan nama yang telah terkenal, yang telah masyhur, min ghairil iltifati, dengan tanpa melihat, dengan tanpa menoleh, ila ma urifa, terhadap perkara urifa yang telah diketahui, apa ma fil asril awwali, di masa-masa pertama Islam. Kunta kaman talaba syarafa bil hikmati, maka engkau akan ada, maka engkau akan menjadikan kaman seperti orang tolaba yang mencari siapa man asyarafa, terhadap kemuliaan bil hikmati, dengan ilmu hikmah, bittiba iman, dengan mengikuti orang yusamma hakiman, yang digelar, diberi nama hakiman, ahli-ahli hikmah. Fa'innas mal hakim, karena sesungguhnya nama hakim atau ahli hikmah soro, itu akan menjadi, itu jadi yutlaq, dimutlakan ala tabib, terhadap tabib, wa syair, dan ahli syair, wal munajjim, dan ahli-ahli nujum, fi hadzal asri, di masa sekarang. Wa dalika, dan hal itu bil ghaflati, karena sebab kelalaian, an tabdilil al-fati, dari mengganti lafaz-lafaz. Maksudnya di sini apa? Ini dari depan kita, ketika ada orang kaifa sarafa syaitan dawai lafaz alumi mahmudati, ketika ada orang yang menggunakan keilmuan itu yang awalnya itu dari ilmu kebaikan, digeser menjadi ilmu yang jelek, itu akan terjadi, dan itu bisa terjadi karena hadirnya ulama-ulama su, ulama-ulama jelek.
Kalau bahasa orang Madura, ulama tak gepor. Jadi ulama itu tidak semua ulama itu baik. Ada ulama yang ulama su. Nah, ulama su ini yang membawa manusia kepada kesesatan. Ulama su itu cirinya apa? Termasuk juga ulama su itu yang memutarbalikkan fakta hukum. Seperti yang kita bahas saat ini. Terus yang kedua, yang termasuk ulama su itu adalah ulama yang bertujuannya bukan untuk limardotillah, bukan untuk tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan dia itu hanya lil jahi wal mal. Karena tujuan untuk mencari pangkat, cari harta. Jadi ilmu Allah ini, ilmu agama ini digunakan oleh dia itu untuk memperkaya diri. Itu termasuk golongan ulama su. Ulama yang tidak akan ditolak nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama calon penghuni api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama pada masa paruh pertama, paruh sahabat dan tabi'in. Mereka itu hanya berpegang teguh kepada pendapat mereka, bukan kepada yang dimaksud, yang diajarkan, yang telah dicontohkan oleh para salafus sholihin, ulama-ulama paruh pertama, yaitu di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kalau ini terjadi, maka kalian akan merubah semuanya, kata Imam Ghazali. Umpama seperti orang yang sedang belajar, mencari, orang yang sedang mencari kemuliaan dengan ilmu-ilmu hikmah. Contoh misalnya ilmu hikmah itu kemudian bergeser pada hari ini menjadi kepada hakiman. Istilahnya digelar dengan hakim. Dianggap orang itu orang ahli hikmah itu tuh orang. Padahal bukan ini yang dimaksud oleh para ulama salafus sholihin pada ulama para pertama itu. Fa inna ismal hakim sara yulaku ala tabib wa syair wal mujim. Jadi ilmu hikmah itu kemudian dia bergeser menjadilah dimutlakan, diperuntukkan, dikultuskan, dikhususkan kepada tabib, ahli syair, ahli nujum. Di masa ini nih yang dimaksud berubah menjadi ini semua. Padahal sebenarnya bukan. Hal itu kata Imam Ghazali, sesungguhnya dia itu telah lalai. Kenapa dia dianggap lalai? Karena dia telah mengganti lafaz-lafaz dari maksud dan tujuan yang sebenarnya dari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan yang dimaksudkan oleh hadis yang telah disampaikan oleh ulama-ulama pada paruh pertama, yaitu di zaman sahabat, tabi dan tabi'in. Ya, itu masuk. Kita selesai, nanti kita masuk kepada alamul khamis, pergeseran maksud dan tujuan dari lafaz-lafaz. Lafaz yang kelima ada al-hikmah. Apa yang disebut al-hikmah yang dimaksud oleh ulama paruh pertama, kemudian hikmah itu yang diartikan oleh ulama hari ini, itu perbedaannya di mana? Nanti kita akan bahas ini pada pembahasan selanjutnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatu utfi biha Ramadan
فيها الرضائن المصطفى والمرتضى والمرضى يا ربنا لأننا وأننا أسرفنا على الأرض وتب علينا توبة تغسل كل واسترنا عوراتنا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أجمعين يا ربي قد موجودا منا لبي بسبب منا بالمصطفى الرسول نضر صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي وآله عدد تخصيص ربي والحمد بالبر والتالي يا ربنا بأننا وأننا